Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like. Terima kasih. Bab 1336 sampai bab 1340. Mendengar jawaban Yechen, beberapa orang di kabin terdiam karena terkejut. Tiga pandangan Vasili telah sepenuhnya diubah, dan dia tanpa sadar berkata, bagaimana ini mungkin? Meskipun Han Guangyao menghela nafas lega, dia sama terkejutnya dan berkata, Vasili, mungkinkah itu? Apakah kamu menghitung datanya salah? Tidak mungkin, Vasili berkata dengan tegas, saya telah terjun payung selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah membuat kesalahan dalam menghitung data. Han Guangyao mengerutkan kening, kalau begitu saya benar-benar bisa aku belum mengetahuinya. Pada saat ini, Chen Zekai, yang selama ini diam, berkata, jangan dipikir-pikir, kekuatan sebenarnya dari Tuan Muda jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan, kembalilah dengan tenang dan bersiaplah untuk bertemu Tuan Muda di tempat yang telah ditentukan. Segera, pesawat angkut membuat lingkaran besar di udara dan mulai kembali ke Beirut, ibu kota Lebanon. Dan Yechen, menyembunyikan sosok dan auranya sepanjang jalan, datang jauh-jauh dari tengah gunung hingga kaki gunung dalam waktu tercepat. Akibat awan hujan yang semakin tebal, kondisi pencahayaan semakin buruk, meski hanya sore hari, jarak pandang hampir sama dengan setelah matahari terbenam. Kondisi pencahayaan seperti itu semakin mengurangi kemungkinan Yechen ditemukan. Selain itu, beberapa tentara terbunuh oleh ledakan petir tadi. Semua tentara oposisi sedikit gelisah, sehingga kewaspadaan mereka terhadap lingkungan sekitar secara alami sangat berkurang. Saat ini, desa tempat kaum reaksioner ditempatkan hanya berjarak 1 langkah dari Yechen. Yechen bahkan bisa melihat lubang peluru yang padat di tembok rendah yang terbuat dari loes di desa. Karena seluruh desa terletak di lembah yang sempit, maka bangunan di desa ini berbentuk bulan sabit, dan bangunan terluar hampir dikelilingi tembok tanah setinggi hampir 2 meter. Terdapat 2 pintu masuk di sebelah utara. Di pintu masuk dan keluar desa terdapat gapura batu bergaya Timur Tengah yang dijaga oleh tentara di kedua sisinya. Di luar desa, banyak tentara dengan peluru tajam berpatroli bola-bali di sepanjang pagar. Dan di atas banyak bangunan tanah di desa, banyak penjaga yang memegang AK-47 yang berjaga. Namun, Yechen tahu bahwa tentara yang berpatroli dan berjaga secara keseluruhan relatif longgar. Kebanyakan dari mereka hanya mondar-mandir dengan senjata di tangan, melakukan sesuatu dengan acuh tak acuh. Faktanya, meskipun kemampuan tempur individu kelompok angkatan bersenjata oposisi ini rata-rata dan persenjataan serta perlengkapannya tidak canggih, mereka memiliki pengalaman tempur yang memadai. Semakin banyak pengalaman tempur yang Anda miliki, semakin mudah membuat kesalahan empiris. Mereka telah mengalami berbagai macam peperangan, termasuk pengepungan dan penindasan, kontra pengepungan dan penindasan, pertemuan di jalan sempit, bahkan pertempuran sampai mati. Namun mereka tidak pernah mengalami penyusupan oleh satu tentara pun. Baik itu tentara pemerintah, oposisi, atau angkatan bersenjata Kurdi. Kelemahan terbesarnya adalah prajurit individu tidak efektif dalam pertempuran, energi satu orang sangat terbatas. Jadi setiap orang beroperasi dalam kelompok. Tidak peduli seberapa buruknya, hanya ada 7 atau 8 orang dan 2 atau 3 kendaraan yang dilengkapi alat berat, dengan truk pickup senapan mesin. Tidak ada orang yang punya ide buruk akan masuk jauh ke sarang musuh sendirian. Justru karena mereka belum pernah mengalami hal seperti itu, mereka sama sekali tidak menganggap infiltrasi individu sebagai fokus pertahanan ketika mereka bertahan. Energi mereka dihabiskan untuk memantau apakah pasukan pemerintah telah mengirimkan pasukan bermotor dalam jumlah besar, apakah mereka telah mengirimkan pesawat tempur, dan apakah mereka telah mengerahkan artileri berat dalam jarak jauh sebelumnya. Yechen menemukan pembukaan patroli dan diam-diam mencapai luar tembok dalam waktu yang sangat singkat. Titik yang dia pilih relatif longgar, dan berada di titik buta para penjaga di atap di kedua sisi, yang merupakan titik terobosan terbaik. Yechen, yang seringan burung layang-layang, melompat keluar tembok,
langsung memanjat tembok, dan mendarat dengan tenang di bagian dalam tembok. Saat ini, dia berada di halaman kecil. Hanya ada 3 rumah tanah di halaman kecil ini, yang terlihat sangat bobrok. Ye Chen menggunakan energi spiritualnya untuk merasakan sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda siapapun di 3 rumah tanah. Jadi kita akan mulai dari halaman ini dan bergerak menuju alun-alun desa sedikit demi sedikit. Saat ia terjun payung, ia melihat pihak oposisi memarkir 4 helikopter di alun-alun. Terlihat bahwa pihak oposisi menganggap alun-alun sebagai tempat dengan pertahanan terkuat. Karena helikopter berharga diparkir di sini, maka Ye Chen dipercaya bahwa 8 sandera, termasuk He Ziqiu, juga harus ditahan di dekat alun-alun. Ye Chen baru saja melewati halaman yang ditinggalkan dan tidak berpenghuni, dan ketika dia hendak melintasi halaman lain, dia mendengar langkah kaki tidak jauh dari sana. Jadi dia segera mundur selangkah dan bersembunyi di balik dinding halaman yang ditinggalkan lagi. Segera setelah itu, 2 tentara parubaya yang mengenakan seragam kamuflase gurun berjalan berdampingan sambil berbicara dan memegang senjata. Yang mengejutkan Ye Chen adalah mereka tidak berbicara bahasa Arab, tapi bahasa Inggris. Apa yang Ye Chen tidak tahu adalah bahwa bahasa Inggris juga merupakan bahasa umum di Suriah meskipun tingkat pengajaran dan kualifikasi akademik per kapita di sini sangat rendah. Karena telah diserang oleh Eropa dan Amerika dalam beberapa tahun terakhir, bahasa Inggris telah menjadi bahasa yang umum, bahasa ibu kedua mereka. Tentara oposisi ini juga menerima dana rahasia dari Eropa dan Amerika Serikat pada tahun-tahun awal. Bahkan Eropa dan Amerika mengirimi mereka pelatih profesional untuk membantu mereka meningkatkan efektivitas tempur mereka. Pada saat itu, hampir semua pelatih dari Eropa dan Amerika berbicara bahasa Inggris, dan materi pengajarannya juga praktis dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, kemahiran bahasa Inggris tentara Suriah dan tentara oposisi telah meningkat pesat, dan berbicara bahasa Inggris menjadi lebih baik, bukan masalah besar. Pada saat ini, salah satu dari mereka berkata kepada orang lain, orang-orang di Xishan baru saja mengatakan melalui interkom bahwa 5 orang tewas tersambar petir di gunung, 3 orang terluka, dan 2 dari 3 orang terluka. Situasinya adalah sangat mendesak. Saya meminta komandan untuk mengirim helikopter untuk menyelamatkan, tetapi komandan tidak setuju. Pria lainnya mengangkat bahu, merentangkan tangannya tanpa daya, dan berkata, Komandan tidak mungkin setuju, kita sekarang sangat kekurangan minyak tanah penerbangan, dan stok yang tersisa total 4 helikopter tidak bisa lepas landas dan mendarat beberapa kali. Kita harus mencadangkan semuanya untuk menghadapi keadaan darurat. Bagaimana kita bisa menyia-nyiakan 1 lepas landas dan mendarat untuk 2 orang yang terluka? Katanya sambil menghela nafas, tidak ada solar yang tersisa sekarang. Untungnya, pasukan pemerintah belum mulai mengatur serangan sekarang. Jika tidak, helikopter dan tank kami hanya dapat bertahan paling lama 1 hari. Orang sebelumnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Semua minyak di dunia ada di Timur Tengah, tetapi kita kekurangan minyak sedemikian rupa, sungguh konyol. Apakah Anda bersedia memberikan uang? Di antara 8 orang, tidak satu pun dari mereka tampaknya memiliki kondisi keluarga yang sangat baik. Jika Anda tidak bisa mendapatkan 1 sen pun kembali, itu akan merepotkan. Orang lain berkata dengan nada menghina, apa masalahnya? Bunuh saja mereka. Setelah itu, dia dengan sengaja merendahkan suaranya, dan berkata, komandan berkata, jika Amerika tidak membayar hari ini, mereka akan membunuh 8 Yankee secara langsung, merekam video selama proses tersebut, dan mengirimkannya ke seluruh dunia. Media arus utama dunia telah membuat orang Amerika merasa malu. Pria di depannya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok tangannya dan berkata, hei, saya suka wanita pirang itu, saya belum pernah mencicipi wanita barat sampai sekarang, aku tidak tahu apakah aku punya kesempatan untuk mengalaminya. Coba lihat, aku belum menyentuh seorang wanita selama 3 bulan, aku merindukanmu. Pria lainnya tersenyum cabul, mengangguk dan berkata, aku lebih suka itu wanita oriental berambut hitam, dia memiliki misteri oriental ilusi. Sebelumnya pria itu berkata sambil tersenyum, baiklah, ayo pergi dan lihat nanti. Jika ada kesempatan, kami akan membubarkan penjaga, lalu mengambil keduanya wanita ke ruangan lain, ayo bersenang-senang dulu. Oke pergi dan lihat.
Mungkin ada peluang, pokoknya, mereka akan dieksekusi dalam waktu singkat. Jadi kenapa tidak biarkan kita peduli dan peduli, sebelum mereka mati, keduanya tertawa bersama. Pada saat ini, sepasang tangan besar tiba-tiba mencengkeram leher keduanya dari belakang. Membuat mereka tidak hanya tidak bisa bergerak, tapi juga tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Saat ini, pemilik tangan besar itu berkata dalam bahasa Inggris, "Jika kamu tidak ingin mati, buang senjatanya." Ye Chen lah yang berbicara. Kedua tentara oposisi ini sama sekali tidak berdaya ketika mereka baru saja berbicara. Bagaimanapun, ini adalah markas mereka, tidak hanya dijaga ketat di sekelilingnya, bahkan orang-orang di sini pun adalah pendukungnya. Oleh karena itu, dalam pikiran bawah sadar mereka, selama tidak ada perkelahian di luar, maka bagian dalam benar-benar aman. Namun di lingkungan yang benar-benar aman, ini, seseorang yang tidak diketahui asalnya tiba-tiba muncul. Momen ini membuat mereka berdua sangat gugup. Karena tidak perlu menjaga kewaspadaan, maka senjata yang ada di tangannya tidak aman. Artinya jika ingin menggunakan senjata tersebut untuk menghadapi musuh di belakangnya, maka harus memuat senjata dan membuka pengamannya, sehingga mereka dapat menarik pelatuknya. Namun, proses ini akan memakan waktu paling cepat beberapa detik. Dan tangan pihak lain yang mencengkeram leher keduanya ternyata sangat kuat, seperti sepasang penjepit hidrolik pada saat yang sama, yang membuat keduanya sangat yakin bahwa jika pihak lain memiliki ketidakpuasan, kemungkinan besar akan langsung terjadi, potong leher mereka berdua. Jadi, keduanya menjatuhkan senjata di tangannya ke tanah dengan sangat kooperatif, lalu mengangkat tangan. Salah satu dari mereka berkata dengan gugup, "Teman ini, ada yang ingin kamu katakan, jangan impulsif." Ye Chen berkata dengan dingin, "Berbaliklah, kalian berdua." Setelah Ye Chen selesai berbicara, dia meraih leher mereka berdua, dan sedikit lebih longgar. Mereka berdua tidak berani menunda dan berbalik dengan cepat. Ketika mereka melihat Ye Chen, mereka seperti melihat hantu. Mereka awalnya mengira bintang jahat yang tiba-tiba muncul ini pasti orang Amerika. Saya rasa demikian karena dua alasan. Alasan pertama adalah mereka menangkap 8 orang muda dari Amerika Serikat dalam pertempuran melawan pasukan pemerintah, dan mereka menyandera 8 orang ini dan menuntut uang tebusan yang besar dari Amerika Serikat. Jadi itu juga merupakan ide yang bagus untuk Amerika. Amerika mengirim orang untuk menyelamatkan mereka, masuk akal. Alasan kedua adalah karena mereka juga tahu bahwa efektivitas tempur individu tentara pemerintah sangat berbeda dengan mereka. Jika mereka adalah tentara pemerintah, tidak mungkin untuk menyelinap ke dalamnya secara diam-diam. Hanya di film laris Amerika Schwarzenegger dan Stallone yang terkenal punya seperti itu kemampuan. Namun, yang tidak pernah mereka bayangkan dalam mimpinya adalah bahwa bintang jahat di depan mereka ternyata adalah seorang pria berkulit kuning berwajah Asia Timur. Salah satu dari mereka bertanya dengan gugup, "Ini, teman ini, kamu, siapa kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Ye Chen berkata dengan dingin, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertanya padaku. Saat ini situasinya, saya hanya bisa bertanya dan Anda menjawab, dan Anda harus menjawab dengan jujur. Siapapun yang menjawab dengan buruk, saya akan membunuhnya. Apakah Anda mengerti?" Keduanya mengangguk dengan tergesa-gesa, "Mengerti, mengerti." Anda punya jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan apapun. Ye Chen bertanya, "Di mana anak-anak muda Amerika yang Anda tangkap sekarang ditahan?" Salah satu dari mereka buru-buru berkata, 8 orang itu ditahan di ruang bawah tanah rumah Ansara. Orang lain berkata dia dengan cepat menambahkan, "Rumah Ansara berada di tengah desa, dekat alun-alun." Ye Chen bertanya lagi, "Bagaimana keadaan mereka 8 sekarang? Apakah mereka semua masih hidup?" Seseorang mengangguk dan berkata, "Mereka semua masih hidup sekarang. Tapi salah satu dari mereka akan dipilih untuk segera dieksekusi. Kedutaan Besar AS masih tidak mau membayar. Komandan kami memutuskan untuk mengeksekusi 1 orang terlebih dahulu untuk memberi tekanan pada Kedutaan Besar AS." Ye Chen terus bertanya, "Gudang bawah. Tanah berapa banyak pintu masuk dan keluar di sana dan berapa banyak orang yang menjaganya?" Pria itu berkata, "Hanya ada 1 pintu masuk dan keluar ke ruang bawah tanah. Ada 4 orang yang menjaganya di dalam dan hampir selusin orang yang menjaganya di luar.
para penjaga ini biasanya tinggal di rumah Ansara. Ye Chen tanyakan kepadanya, kalau begitu, jika saya ingin masuk, adakah cara agar Anda bisa membawa saya masuk? Baiklah, pria itu ragu-ragu sejenak dan berkata, untuk menjadi jujur, wajahmu, orang lain bisa tahu hanya dengan melihatnya. Kamu orang asing, dan tidak ada yang bisa kulakukan untuk membawamu masuk. Ye Chen menunjuk prajurit di sampingnya dan bertanya kepadanya, jika saya mengganti pakaiannya, bisakah Anda membawa saya bersamamu? Pria itu ragu-ragu dan berkata, jika Anda mengganti pakaiannya, jika Anda memakainya topeng, kamu seharusnya bisa masuk ke halaman. Namun, begitu kamu turun ke ruang bawah tanah, penjaga di ruang bawah tanah pasti akan menanyakan identitas dan tujuan kedatanganmu. Ini karena komandan kita telah membuat sudah jelas bahwa kamu pasti benar ke-8 orang ini berada di bawah penjagaan ketat. Jadi, meskipun kamu masuk, kamu pasti akan ketahuan. Saat dia berkata, dia buru-buru menambahkan, dan jika kamu menyerang mereka, itu kemungkinan besar akan memperingatkan penjaga di luar. Hanya ada satu tangga sempit di ruang bawah tanah. Setelah ditemukan oleh pihak luar, Anda tidak dapat melarikan diri sama sekali. Dan selama pihak luar melemparkan granat ke dalamnya, tidak ada seorang pun di dalam yang akan selamat. Ye Chen berkata dengan tenang, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kamu hanya perlu membawaku masuk. Pria itu tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan berkata dengan gugup, aku bisa menerimamu. Tapi aku masih harus mengingatkanmu bahwa jika kamu tidak berhati-hati, aku akan melakukannya. Kamu, dan 8 orang itu, mungkin mati di dalam. Ye Chen tersenyum sedikit. Jika kamu tidak bekerja sama denganku, kamu mungkin mati di dalam. Pria itu berkata dengan cepat, aku akan bekerja sama. Aku pasti akan bekerja sama. Oke. Ye Chen mengangguk sedikit puas, lalu menatap orang lain dan memerintahkan dengan suara dingin, lepaskan semua mantelmu. Orang itu buru-buru berkata, kamu memelukku seperti ini aku tidak bisa melepasnya. Ye Chen tersenyum, oke, kalau begitu aku akan melepaskanmu. Setelah selesai berbicara, dia melepaskan tangannya. Pria itu sangat gembira, dan berpura-pura melepas bajunya, tapi dia diam-diam menatap Ye Chen dari sudut matanya, dan pada saat yang sama, pikirannya berlari kencang. Dia menemukan bahwa Ye Chen ternyata tidak bersenjata, bukan saja dia tidak memiliki senjata di tangannya, dia bahkan tidak terlihat seperti sedang membawa senjata di pinggangnya. Jadi, dia berpikir dalam hati, jika aku mendengarkannya dan melepaskan pakaianku padanya, dia mungkin akan membunuhku sekarang juga untuk membungkamku. Tetapi jika aku menemukan kesempatan untuk melarikan diri sekarang, dia mungkin tidak akan punya waktu untuk itu. Kejar aku. Terlebih lagi, dia masih memegang rekanku di tangannya, yang membuatnya semakin sulit untuk memisahkan diri. Selain itu, dia tidak memiliki senjata, jadi tidak mungkin membunuhku dari jarak jauh. Sekalipun dia benar-benar punya senjata, jika dia mengeluarkan pistol dan memukulku, ada kemungkinan tertentu dia tidak akan bisa memukulku. Bahkan jika dia memukulku, ada kemungkinan tertentu aku akan melakukannya, tidak mati. Dan begitu dia menembak, semua orang akan memperhatikan. Jika mereka terkonsentrasi di sini, mustahil baginya untuk melarikan diri. Karena itu, menurutku kemungkinan dia menembak akan semakin kecil. Melihatnya seperti ini, tidak peduli bagaimana kamu menghitungnya, lebih hemat biaya untuk melarikan diri. Pikirnya pada titik ini, dia segera memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Jadi, dia melepas mantelnya, berpura-pura menyerahkannya kepada Ye Chen, lalu tiba-tiba melemparkan mantel itu ke wajah Ye Chen, berbalik dan berlari kembali. Namun, saat dia hendak berlari, dia tiba-tiba menemukan bahwa kakinya sepertinya terhisap kuat ke tanah, dan dia tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Pada saat ini, dia mengira dia telah bertemu iblis, dan dia menatap Ye Chen dengan tercengang, matanya penuh ketakutan dan keputusasaan. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan ekspresi meminta maaf, maaf, saya baru saja menggunakan energi spiritual untuk memblokir pusat saraf Anda. Sekarang Anda tidak dapat bergerak kemanapun dari leher ke bawah. Begitu kata-kata ini keluar, itu bukan hanya orang ini yang tidak bisa bergerak, prajurit.
itu, bahkan orang yang ditangkap oleh Ye Chen pun ketakutan. Mereka tidak mengerti apa itu energi spiritual, namun bisa membuat orang hidup tiba-tiba tidak bisa bergerak. Kemampuan ini jauh di luar pemahaman normal mereka. Ye Chen melihat ekspresi ngeri pria di depannya, mencibir dan berkata, "Oh, temanku, aku benar-benar ingin menyelamatkan hidupmu. Tetapi kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargainya, dan kamu akan membatalkannya. Perahu persahabatan kita jika kamu berbalik. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena kejam." Setelah mendengar perkataan Ye Chen, pria itu buru-buru memohon, "Teman, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh, aku baru saja bingung, tolong beri aku kesempatan lagi." Ye Chen menggelengkan kepalanya, Maaf. Hanya ada satu kesempatan, jika kamu masih memiliki kehidupan setelah kematian, ingatlah untuk tidak mengkhianati orang yang menganggapmu sebagai teman." Pria itu menjadi pucat karena ketakutan, dan membuka mulutnya untuk meminta bantuan demi memperjuangkannya, waktu terakhir. Saat ini, dia menganggap meminta bantuan sebagai kesempatan terakhirnya. Jika Anda bisa menarik ide orang lain, Anda mungkin masih bisa bertahan. Terus terang, meski saya tidak bisa bertahan, setidaknya saya bisa membuat masalah bagi orang timur di depan saya. Setelah keberadaannya terungkap, kemungkinan besar dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jadi, dia langsung berseru, "Tolong." Namun, ketika dia membuka mulutnya dan meneriakkan isi panggilan minta tolong, dia terkejut saat mengetahui bahwa volume suaranya sepertinya dibatasi oleh suatu kekuatan aneh, sehingga panggilan minta tolong tadi suaranya hampir tidak terdengar. Dia memandang Ye Chen dengan ngeri, dan bertanya dengan gemetar, apakah kamu manusia atau hantu?" Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, "Pertanyaan ini tidak penting lagi bagimu, karena kamu segera menjadi hantu kesepian." Setelah berbicara, Ye Chen buru-buru mengubah kata-katanya, "Jangan khawatir. Aku melakukan kesalahan, aku tidak akan mengubahmu menjadi hantu kesepian. Lebih baik mengubahmu menjadi mayat hidup beberapa." Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan jarinya dan mengetuk ringan dahi orang lain, dan dia segera kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah, dengan mata terbuka lebar dan mata terbuka lebar. Ketika Ye Chen mengetuk dahinya dengan ringan tadi, jejak energi spiritual menghancurkan otaknya sepenuhnya, membuat otaknya mati dalam sekejap. Saat ini, pria yang ditangkap oleh Ye Chen sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Dia belum pernah melihat Ye Chen dalam hidupnya, yang begitu kuat hingga sangat kuat. Satu kata dapat melumpuhkan temannya, dan satu ketukan dapat menyebabkan temannya mati seketika. Orang seperti ini lebih menakutkan daripada iblis. Melihat bahwa dia sangat ketakutan, Ye Chen berkata, "Kamu tidak perlu terlalu takut. Selama kamu bisa bekerja sama denganku dengan jujur, aku akan menyelamatkan nyawamu. Aku akan melakukan apa yang aku katakan." Pria itu sangat panik. Berkata, aku pasti akan bekerja sama denganmu dengan jujur." Ye Chen melihat bahwa dia benar-benar gagap ketika dia berbicara. Dia melihat ke bawah ke kakinya lagi dan menemukan bahwa kakinya terayun dengan keras saat ini, dan dia jelas-jelas ketakutan. Hal ini membuatnya merasa sedikit kewalahan, sebab, jika orang ini selalu panik, meski dia bisa membawanya ke tempat pemenjaraan Hezekiah, orang lain akan melihat kekurangannya. Memikirkan hal ini, Ye Chen menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Karena kualitas psikologismu sangat buruk, izinkan aku memberimu petunjuk psikologis." Setelah mengatakan itu, dia segera menepuk dahi orang lain. Dan berkata, "Mulai sekarang, satu-satunya misinya adalah melakukan apapun yang saya perintahkan dengan seluruh kekuatan Anda. Apakah Anda mengerti?" Pada saat ini, mata pihak lain tiba-tiba menjadi kusam. Setelah lebih dari 10 tahun, butuh beberapa detik untuk kembali normal, dan dia dengan hormat berkata kepada Ye Chen, "Saya mengerti, www." Saat ini, dia tidak lagi panik, dia tidak lagi gagap ketika berbicara, dan kakinya tidak lagi gemetar. Ye Chen merasa lega, menunjuk ke pria yang tergeletak di tanah, dan berkata, "Lepaskan celananya dan letakkan dia di tempat yang aman. Pastikan tidak ada yang menemukannya malam ini." Segera melangkah ke depan dan melepas celana pria tersebut,
lalu mengangkatnya dan menyembunyikannya di sebuah rumah bobrok di halaman terbengkalai di dekatnya. Ye Chen langsung mengenakan pakaian pria itu, dan orang yang dia berikan saran psikologis juga berlari kembali dan berkata dengan hormat, "Pengaturan telah dibuat sesuai dengan instruksi Anda." Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Pria itu buru-buru berkata, "Namaku Faisal." Ye Chen bertanya kepadanya, "Faisal, apakah kamu memakai topeng?" Dia mengeluarkan topeng hitam di dalam plastik tas dari sakunya, dan berkata, "Ini baru dikeluarkan 2 hari yang lalu, dan saya belum menggunakannya." Tudung yang menutupi kepala tidak hanya menutupi seluruh kepala, tetapi juga menutupi sebagian besar wajah, hanya dengan celah pada posisi mata. Ye Chen bertanya kepada Faisal, "Jika saya memakai ini, apakah akan terlihat sedikit terlalu berbeda?" "Tidak," Faisal berkata dengan tegas, "sebenarnya, banyak orang yang terbiasa memakai tutup kepala, untuk mencegah orang lain mengingat wajah mereka, di sisi lain, juga untuk mencegah angin dan pasir. Selain itu, ada alasan lain. Panglima takut dipenggal oleh pihak lain, sehingga mengharuskan beberapa orang memakai tutup kepala setiap kali keluar. Dia sendiri juga sama, itu secara efektif dapat mengganggu penilaian pihak lain." Ye Chen merasa lega, mengenakan tudung di kepalanya, dan berkata, "Oke, kamu bisa membawaku ke sana sekarang." Faisal mengangguk tanpa ragu. Lalu dia membungkuk untuk mengambil 2 AK-47, menyerahkan salah satunya kepada Ye Chen, dan berkata, "Tolong letakkan pistol di punggungmu." Ye Chen tidak khawatir dia akan melawan dengan pistol itu, dan setelah mengambil AK-47, menggantungkannya di tubuhnya dia dengan sikap bermartabat, lalu berjalan menuju pusat desa bersama Faisal. Dalam perjalanan, saya bertemu banyak tentara yang lewat secara kebetulan atau sedang berpatroli. Seseorang mengenali Faisal dan menyapanya. Meskipun Faisal agak lambat, dia secara umum normal, jadi tidak ada yang mencurigainya. Adapun Ye Chen yang berkerudung, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak ada yang berinisiatif untuk menyambutnya, karena ketika seseorang mengenakan kerudung, hanya orang yang mengenalnya dengan baik yang bisa mengenali siapa dia. Jadi ketika dia bertemu tak satu pun dari orang-orang ini yang tahu siapa dia, dan tidak ada yang bisa menandinginya dengan kenalan mereka. Faktanya, ini yang paling aman, karena pasukan mereka tampaknya berjumlah 1 atau 2.000 orang, dan tidak ada yang benar-benar mengenal semua orang, sehingga mereka tidak dapat mengenali Ye Chen, dan mereka hanya akan mengklasifikasikan Ye Chen sebagai seseorang yang tidak mereka kenal. Tidak tahu, di antara kelompok kawan yang akrab, tidak ada keraguan bahwa Ye Chen akan menjadi penyusup dari luar. Ketika dia tiba di alun-alun di tengah desa, Ye Chen menemukan banyak tentara yang sibuk dengan gugup di depan 4 helikopter. Jadi Ye Chen bertanya kepada Faisal dengan suara rendah, "Apa yang dilakukan orang-orang itu?" Faisal buru-buru menjawab, "Mereka semua adalah anggota brigade helikopter. Sebagian besar adalah personel pemeliharaan. Cuaca hari ini gelap dan jarak pandang buruk. Pengamatan visual kami akan banyak dibatasi. Jadi kami akan bergiliran mengirimkan helikopter untuk patroli dan memantau sebentar lagi. Apakah ada pasukan pemerintah yang mendekati kita secara diam-diam di dekat sini?" Ye Chen mengangguk, memikirkan sesuatu, dan bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, bisakah kamu menerbangkan helikopter?" Faisal menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa. Aku lapis baja, mereka yang ada di brigade bisa mengendarai tank dan kendaraan infanteri." Ye Chen mengangguk. Adapun cara melarikan diri dengan Hezekiah setelah menyelamatkannya, Ye Chen belum memiliki rencana yang jelas. Akan mudah untuk menyelamatkan Hezekiah sendirian, bahkan jika dia menggendongnya dan melarikan diri dengan tenang, berjalan puluhan kilometer di jalan pegunungan untuk menemui Chen Zekai dan yang lainnya, itu bukanlah apa-apa. Namun, jika dia ingin menyelamatkan Hezekiah dan 7 temannya yang lain, akan sangat sulit baginya sendirian. Memikirkan hal ini, dia melupakan pertanyaan itu lagi di benaknya, dan berpikir dalam hati, "Sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Mari kita bicarakan tentang itu setelah bertemu orang dulu." Ye Chen berjalan melewati alun-alun bersama Faisal, dan deru generator diesel di telinganya menjadi semakin memekakkan telinga. Di bawah kebisingan mekanis yang begitu keras,
Sulit bagi orang biasa untuk berbicara, sehingga banyak suara lain di sekitarnya tertutup. Ini adalah hal yang baik untuk Ye Chen. Bahkan jika apa yang terjadi nanti selama penyelamatan dan pengejaran tanpa diduga, itu sulit bagi orang luar untuk mendeteksi seseorang berteriak. Jadi Ye Chen bertanya kepada Faisal di sebelahnya, "Berapa lama biasanya generator diesel Anda bekerja di sini?" Faisal berkata dengan tergesa-gesa dan penuh hormat, "Karena pasukan pemerintah memutus pasokan listrik di sini, kami semua listrik disuplai oleh satu set 50 genset diesel, dan dipadukan dengan satu set peralatan penyimpan daya. Karena konsumsi daya keseluruhan pada siang hari relatif kecil, kami biasanya tidak mengembangkan motor pada siang hari dan menggunakan peralatan penyimpan daya digunakan untuk menjamin pengoperasian normal peralatan yang diperlukan di siang hari, dan genset akan dinyalakan setelah gelap, terutama untuk menyuplai penerangan dan peralatan listrik lainnya, dan untuk mengisi daya peralatan penyimpanan daya. Hari ini masih pagi, terutama cahayanya terlalu redup pada hari mendung dan hujan." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Jika Anda membuat lampu terang di sini pada malam hari, apakah Anda tidak takut pasukan pemerintah akan mengirim pesawat untuk mengebom Anda?" Faisal menjelaskan, "Di Suriah, tidak peduli pemerintah tentara, oposisi, atau angkatan bersenjata Kurdi. 90% dari perang kita adalah perang darat. Pesawat-pesawat di tangan pasukan pemerintah telah lama dihancurkan, dan beberapa pejuang tua yang tersisa menjaga Damaskus, serta provinsi Deira di selatan, mereka tidak berani mengirim untuk berperang sama sekali, dan kita masih memiliki banyak warga sipil di sini. Jika mereka mengirim pesawat untuk menyerang tanpa pandang bulu, pasti akan menimbulkan kemarahan publik, dan akan lebih bermanfaat bagi oposisi kita saat itu." Ye Chen mengangguk dengan lembut. Perang dalam pemahamannya adalah perang modern yang didasarkan pada perang teluk. Inti dari peperangan modern adalah angkatan udara, ditambah dengan angkatan laut dan angkatan darat. Sama seperti perang Amerika Serikat di Irak, kedua militer tidak perlu terlibat dalam pertempuran jarak dekat sama sekali. Pertama-tama mereka menggunakan jet tempur untuk melakukan pertempuran udara dan merebut supremasi udara. Kemudian menggunakan pembom untuk membawa bom berpemandu presisi untuk menghancurkan kekuatan pertahanan utama dan industri militer musuh satu persatu menunggu lawan menunggu. Setelah lumpuh total, sejumlah besar pasukan darat bisa langsung menyerbu dan mendudukinya secara langsung. Namun, sekarang tampaknya di tempat-tempat seperti Suriah, cara berperang pada dasarnya sama seperti di Perang Dunia II. Kedua angkatan bersenjata terutama mengandalkan pasukan darat untuk bertempur langsung, dan angkatan udara memiliki pengaruh yang sangat kecil. Ye Chen teringat bahwa Faisal adalah kapten brigade lapis baja, jadi dia bertanya kepadanya, "Faisal, karena 90% perang di sini adalah perang darat, maka brigade lapis baja Anda pasti memiliki identitas dan status yang luar biasa, bukan?" Faisal mengangguk dan berkata, "Sejujurnya, dua kekuatan terpenting kami adalah brigade lapis baja dan brigade terbang. Namun, brigade terbang hanya memiliki 4 helikopter bersenjata, jadi efektivitas tempur utama masih bergantung pada brigade lapis baja saya." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Faisal, sejak itu Anda bisa menjadi kapten brigade lapis baja. Status Anda di angkatan bersenjata ini harusnya relatif tinggi." Faisal berkata dengan tergesa-gesa, "Sebenarnya, brigade lapis baja saya sepenuhnya dikendalikan dan dikirim oleh komandan sendiri selama masa perang. Alasan mengapa saya bisa menjadi kapten brigade adalah karena saya tahu lebih banyak tentang tank. Jadi saya memainkan lebih banyak peran instruktur tanpa memiliki banyak kekuatan nyata." Ye Chen mengangguk ringan. Karena brigade lapis baja adalah kekuatan tempur inti di sini. Itu masuk akal dan masuk akal untuk itu, untuk diberangkatkan langsung oleh komandan. Di bawah kepemimpinan Faisal, Ye Chen dan dia sampai di dinding halaman yang terbuat dari loes. Saat ini halaman penuh dengan orang, dan komunikasi antar orang pada dasarnya mengandalkan teriakan. Selain itu, Ye Chen menemukan bahwa mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda. Ada yang berbicara bahasa Inggris, ada yang berbicara bahasa Prancis, dan ada yang berbicara dalam bahasa yang tidak dia mengerti sama sekali, seharusnya bahasa Arab. Ye Chen bertanya kepada Faisal, "Apakah kamu tidak memiliki bahasa yang bersatu di sini?" Faisal menggelengkan kepalanya, "Ngomong-ngomong,
Bahasa yang bersatu harusnya bahasa Arab, tetapi komposisi tentara oposisi kita relatif rumit. Jadi ada banyak orang, di antara kita, tidak bisa berbahasa Arab. Beberapa dari orang-orang ini telah tinggal di negara lain sejak mereka masih muda, dan beberapa dari mereka pernah tinggal di wilayah bekas jajahan. Mereka telah berbicara bahasa Inggris atau Prancis sejak novel-novel mereka, sehingga bahasa di antara mereka tidak sepenuhnya fasih. Saya sebenarnya saya pergi ke Amerika Serikat bersama orang tua saya ketika saya masih muda, dan saya juga mendapat kartu hijau dan bertugas di Angkatan Darat AS selama 3 tahun. Beberapa tahun yang lalu, saya menjawab panggilan tersebut dan kembali bergabunglah dengan Freedom Army. Oleh karena itu, bahasa Arab dasar saya sangat buruk, dan pada dasarnya saya hanya bisa menggunakan bahasa Inggris berkomunikasi. Ye Chen mengangguk. Situasi multibahasa seperti India, banyak orang India tidak bisa berbahasa Hindi, dan bahkan setiap negara bagian di India memiliki bahasa resminya masing-masing. Ditambah lagi bahasa tersebut pernah disingkat menjadi bahasa jajahan Inggris, sehingga bahasa Inggris juga merupakan salah satu bahasa resmi. Namun kebingungan bahasa semacam ini relatif bersahabat baginya, semakin membingungkan bahasanya, semakin mudah dia mencampurkannya. Jadi, dia berkata kepada Faisal, saat kamu masuk nanti, ingatlah untuk mendengarkannya, jangan biarkan orang melihat petunjuknya. Faisal buru-buru berkata, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Ye Chen bersenandung, menunjuk ke pintu halaman, berkata, masuk. Oke, Faisal melangkah maju dan mendorong pintu halaman hingga terbuka. Di halaman saat ini, belasan tentara AK-47 di punggungnya sedang memanggang daging di sekitar api unggun agar tetap hangat. Di atas api unggun tersebut, 2 kaki domba disandang di atas tongkat kayu. Ye Chen mengikuti Faisal masuk, dan seorang tentara mengenali Faisal, dan berseru, Kapten Faisal, apakah Anda ingin mengadakan barbeque? Ibu Ansara juga membuat roti pita, yang akan segera siap, sudah hilang. Faisal melambaikan tangan. Saya tidak akan makan lagi, saya di sini untuk memeriksa situasi para sandera, begitu. Pria itu mendengar ini, dia langsung berkata sambil tersenyum, Kapten Faisal, apa yang kamu lakukan? Beberapa sandera itu, seorang wanita tertarik, bukan, tapi saya harus memberitahu Anda dengan jelas, Komandan telah mengeluarkan perintah, tidak ada yang boleh main-main tanpa izinnya, Faisal segera berkata, jangan bicara omong kosong, saya hanya datang untuk memeriksa situasinya, kembali dan lapor ke komandan, dan buka pintu masuk ruang bawah tanah dengan cepat. Pria itu mengangguk dengan tergesa-gesa, berbalik untuk menyambut seorang prajurit, dan bersama-sama mereka membungkuk untuk membuka papan kayu tebal dari tanah. Kemudian, sebuah tangga yang terbuat dari loos muncul di bawah papan kayu tersebut. Pria itu dengan hormat berkata kepada Faisal, Kapten Faisal, silakan masuk. Faisal mengangguk puas dan berjalan ke pintu masuk bersama Ye Chen. Pria itu mengeluarkan senter, menyalakannya, dan berkata dengan rajin, Kapten Faisal tidak ada lampu di tangga dan saat itu relatif gelap. Saya akan memimpin jalan. Anda harus berhati-hati saat melangkah. Faisal melirik ke arah Ye Chen dan melihat Ye Chen diam-diam mengangguk padanya. Jadi dia setuju dan berkata, oke, kamu di depan, pimpin jalan. Ye Chen dan Faisal mengikuti pria itu ke ruang bawah tanah, hanya untuk menyadari bahwa ruang bawah tanah itu memang digali sangat dalam. Tangganya sendiri setidaknya memiliki kedalaman 5 atau 6 meter, hampir setinggi 2 lantai. Karena musim dingin di Suriah adalah musim hujan, curah hujannya banyak, sehingga tangga menjadi gelap dan lembab, bahkan lapisan tanah di kedua sisinya berbau tanah yang menyengat. Saat kami berjalan turun, laki-laki yang memimpin jalan berkata dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, Kapten Faisal, bolehkah saya meminta bantuanmu? Faisal bertanya dengan dingin, ada apa? Laki-laki itu berkata dengan tergesa-gesa, Kapten Faisal, saya ingin melamar untuk bergabung dengan Brigade Lapis Baja Anda, saya bisa mengendalikan senapan mesin berat. Faisal mencibir dan bertanya kepadanya, saya pikir Anda ingin bergabung dengan Brigade Lapis Baja karena Anda takut mati. Tidak, pria itu buru-buru berkata, saya hanya ingin berlatih di Brigade Lapis Baja. Faisal tersenyum dan berkata,
saya akan memikirkannya dan memberitahu Anda ketika waktunya tiba. Pria itu berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, Faisal, Kapten." Saat dia berbicara, dia sudah turun ke dasar ruang bawah tanah. Ada pintu besi di bagian bawah ruang bawah tanah, dengan jendela kecil di pintu besi tersebut, dan Anda dapat melihat cahaya di dalamnya. Pada saat ini, pria yang memimpin jalan menepuk pintu besi dengan keras dan berkata, "Buka pintunya, Kapten Faisal ada di sini." Seseorang segera membuka kait pintu, dan seorang pria berambut keriting menjulurkan kepalanya dan berteriak pada Faisal. Dia melambai dan berkata sambil tersenyum, "Kapten Faisal, mengapa Anda ada di sini?" Faisal berkata dengan dingin, "Komandan meminta saya untuk datang dan melihat, dan juga berkomunikasi dengan para sandera." Pria itu buru-buru keluar dari melewati lorong itu dan tersenyum. Dia berkata, "Kapten Faisal, silakan masuk." Faisal berkata kepada orang yang baru saja memimpin jalan, "Kembali, saya ingat apa yang baru saja saya katakan. Jika ada hasil, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin, ya." "Terima kasih banyak Kapten Faisal. Silakan, saya akan naik, saya akan menyimpan beberapa kaki domba panggang untuk Anda makan ketika Anda datang." Pria itu berbalik dan pergi, dan Faisal melambai ke Ye Chen, dan mereka berdua memasuki ruang bawah tanah satu demi satu. Ye Chen awalnya mengira ruang bawah tanah itu adalah ruangan kecil, tetapi dia tidak menyangka ada lubang di dalamnya. Ada dua ruangan di ruang bawah tanah. Ruang luarnya sekitar 20 meter persegi. Ada 4 tentara yang menjaganya. Ada juga tembok dan pintu besi besar tanpa jendela. Ye Chen bisa merasakannya. Masih ada 8 orang di dalam. Mereka pasti Hezekiah dan teman-temannya. Saat ini, Faisal menyuruh seseorang menutup pintu masuk, lalu memandang Marvin Ye, bertanya-tanya apa pesanan selanjutnya. Keempat prajurit penjaga tidak berjaga-jaga, berdiri di samping dengan senjata di tangan, salah satunya memakai earphone, seolah sedang mendengarkan lagu. Pada saat ini, prajurit yang membuka pintu mendekat ke Faisal dan bertanya dengan suara rendah, "Kapten Faisal, kapan komandan akan melakukannya? Biar ku beritahu, lebih baik bunuh Yangki ini secepatnya. Lupakan itu, percuma menyimpannya. Kita harus membiarkan beberapa saudara menjaganya di sini. Lembab dan bau, dan setelah lama tinggal, kulit gatal dan seluruh tubuh terasa tidak nyaman." Faisal berkata dengan ringan, "Urusan mereka. Komandan tentu saja dia punya rencananya. Jadi Anda harus dengan jujur menjalankan perintah komandan, dan jangan mengatakan atau menanyakan hal lain." "Oke." Pria itu menghela nafas tak berdaya, dan berkata, "Itu benar-benar tidak mungkin, Kapten Faisal, tolong kita bicara. Atur beberapa saudara agar kita berganti shift, selalu tinggal di ruang bawah tanah, itu terlalu menyakitkan." Ye Chen berjalan ke arah pria itu saat ini, menepuk pundaknya dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, semuanya sedang melakukan sesuatu untuk komandan, jadi jangan banyak mengeluh." Saat dia berkata, jejak aura memasuki tubuh lawan dan langsung menuju ke otak lawan. Segera setelah itu, orang ini, seperti Faisal, diberi petunjuk psikologis oleh Ye Chen. Mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Kamu benar sekali." Ye Chen mengangguk puas, menunjuk ke orang lain, dan berkata, "Saudara ini pasti kenyang ketidakpuasan, bukan?" Pria itu buru-buru berkata, "Jangan berani, saya akan melakukan apapun yang diminta komandan, tanpa berpikir dua kali." Ye Chen tersenyum, berjalan ke arahnya, menepuk pundaknya juga, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat tercerahkan, saya pasti akan menyampaikan kata-kata yang baik untukmu di depan komandan di masa depan." Setelah mengatakan itu, terdengar lagi jejak tawa, energi spiritual mengalir masuk, dan itu dilakukan dengan cara yang sama, dengan kuat mengendalikan kesadaran orang tersebut. Pada saat ini, seorang pria berwajah seram mengutuk dan berkata, "Komandan mengatakan bahwa dia akan mulai membunuh orang segera setelah waktunya habis. Saya pikir sudah hampir waktunya. Saya akan menjadi orang yang melaksanakan eksekusi ketika waktunya tiba." Ye Chen memandang pria ini dan mencibir. Bertanya, "Kamu sangat suka membunuh orang?" Pria itu memelototi Ye Chen dan berkata dengan nada menghina, "Ya, aku hanya menyukainya.
Apakah kamu punya keberatan, atau apakah Anda ingin berbicara mewakili orang Amerika ini? Ye. Chen Chen tersenyum dan berkata, mengapa saya harus berbicara mewakili mereka? Saya hanya berpikir bahwa membunuh Sandera benar-benar tidak mungkin dilakukan. Jika Anda benar-benar mampu, Anda mungkin juga kita akan menunggu pasukan pemerintah datang dan pergi ke medan perang untuk membunuh beberapa musuh lagi. Orang itu dia berjalan ke arah Ye Chen dalam beberapa langkah, mengulurkan tangan dan meraih kera Ye Chen, dan mengutuk dengan marah, apakah kamu mengejekku? Ye Chen berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu tidak bodoh. Pria itu sangat marah sehingga dia berteriak, mengangkat tangannya, tinjunya hendak mengenai wajah Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba berteriak dengan marah, kamu bajingan, kamu bahkan berani memukul ayahmu. Mengapa kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu? Suara ini membuat takut pihak lain. Langsung menjadi lesu, dia tidak tahu bahwa pada saat itu, Ye Chen telah memberikan petunjuk psikologis yang kuat ke otaknya. Seluruh tubuhnya membeku, lalu dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dan berkata dengan ketakutan, ayah, aku salah. Ye Chen mendorongnya menjauh. Pada saat ini, pria yang memakai headphone itu sedikit terkejut. Dia melepas headphone-nya dan berseru, Camille, mengapa kamu berlutut? Pria ini adalah ayahmu. Pria kuat bernama Camille berseru, ya, dia adalah ayahku. Pria itu tertegun, kata, apakah kamu sudah gila? Bukankah ayahmu meninggal tahun lalu? Ibuku bahkan pergi membantu membawa peti mati. Ye Chen memandangnya saat ini, dan berkata dengan ringan, saya bukan hanya ayahnya, tetapi juga ayahmu. Mengapa Anda tidak berlutut dan mengakui kesalahan Anda seperti dia? Kalimat ini membuat pria ini takut. Dia merasakan ledakan pusing di kepalanya, dan kemudian tanpa sadar berlutut di samping Camille, tersedak dan berkata, ayah, aku salah. Ye Chen juga merasakan sakit yang menusuk di otaknya saat ini, dan memeriksanya. Hati-hati, hanya ada sedikit energi spiritual yang tersisa di tubuhnya, yang membuatnya sadar bahwa konsumsi energi spiritual yang baru saja dia berikan kepada 5 orang berturut-turut memang terlalu besar. Dulu, ia jarang menggunakan energi spiritualnya secara intensif. Saat ini konsumsi energi spiritualnya bahkan lebih besar dibandingkan beberapa bulan terakhir. Untungnya, kelima orang tersebut, termasuk Faisal, semuanya telah diberikan petunjuk psikologis sendiri, dan kelima orang ini telah menjadi bonekanya yang paling setia. Jadi, dia menunjuk ke pintu kamar di dalam dan berkata kepada 5 orang itu, siapa yang punya kuncinya? Buka pintunya, bersambung.